Guys, gak kerasa ya kita sudah masuk ke episode ke-100 Project baru di Rumah Joglo. Rencana kita mau bikin aviari. Jadi flashback dikit nih. Tempat ini dulunya kosong, bingung mau diapain. Jadi tempat main anak-anak, jadi tempat parkir, bahkan kepikiran mau bikin tempat berkuda, tapi kurang besar. Akhirnya dibikin mau mini zoo, tapi nggak jadi-jadi. Akhirnya diputuskan membuat aviari. Pagi hari gue indah banget sekarang. Ini belum selesai, tapi suara burung enak banget. Kemudian pada terbang. Ini dia suasana pagi gue di aviari sambil dengerin kicau burungnya ya. The Hakim's Aviari. Guys, gue udah ikutin nih permintaan lo buat tayang perkembangan aviari setiap hari. Nah, sekarang lo ikutin permintaan gue. Oke? Gampang, cuma subscribe. Gampang kan? Gratis lagi. Subscribe. Ayo dong, please subscribe. Ini kita mau nyari posisi si kayu ini ya. Nanti di sini kita gali kira-kira 30 cm. Gali itu nanti si kayunya kita mundurin dikit, kira-kira setengah meter. Tapi ini pola kerjanya kita gali ini dulu, nanti besok kan kita geser nih. Besok orangnya banyak kita geser, terus semuanya gali 30 cm nanti baru dimasukin. Jadi yang tujuannya nanti si akar-akar ini nanti ke pendem dikit. Nanti di bawahnya kita kasih yang sesuatu yang terang, jadi dia show off banget. Jadi hari ini persiapan pekerjaannya hari ini. Hari ini persiapan. Persiapan pekerjaan, jadi besok tinggal dilanjutin. Pokoknya keren. Oke guys, nih mulai pengerjaan si paving blocknya mulai diangkat. Ternyata di bawahnya itu ada pasir. Dari pasir baru tanah. Ini emang pengerjaan kemarin pas nutup si apa namanya, resapan air. Bukan resapan air sih, apa namanya? Tank, ya resapan. Septic tank betul, resapan air. Nah ini fungsinya supaya nanti ini digeser lagi ke sini lebih mepet dan juga lebih tertanam ke tanah. Jadi supaya lebih alami, karena di sekitar si kayu ini tuh nanti akan ada ditanam tanaman. Bisa, aku tuh suka rumput yang merah itu loh Pak Ji. Oh yang kayak di tempat saya kali ya? Mungkin ya. Nih ada Mas Bowo juga lagi. Ini bukan ah? Iya tapi yang merah ini mah hijau. Enggak, merah juga. Ada yang merah. Jadi jadinya merah. Kalau kurang panas ya jadi gini ya. Oh gitu. Kalau panas merah dia. Ya pokoknya gitu-gitulah. Nih, ya pokoknya gitu, ada gitunya, ada apa, kayaknya ya. Ya, ntar coba aja. Yang penting jangan nutupin karakternya. Betul. Pokoknya di sini karakternya itu dibikin liar, bukan dibikin manis, ya.
bikin lihat, dan juga rencana ngobrol sama Mas Bowo tadi juga burung-burung yang tidak bisa bergabung dengan aviari itu ya kita tempatkan di luar. Jadi di luar pun kebayang gue ya, di luar pun di sini akan banyak burung-burung terbang gitu. Pas datang tuh udah ada burung-burung gitu, tapi semi liar karena dia bisa kemana-mana, tapi kita sediakan makanan. Bahkan mungkin bisa memancing burung-burung lain untuk gabung sini. Burung lain datang tapi nggak kemana-mana. Ini kan gitu tinggi, ini tinggi kan. Semua ini udah dilingkupin. Ini sama juga sama kandang juga. Ditaruh di sini nggak bakalan dia terbang. Nggak bakalan terbang lebih ini juga. Di daerah sini aja gitu. Kalau burung tipikal jalak itu dia nggak akan naik. Oke. Sama makanan masih ada di sini, dia terbiasa di sini. Oke. Sip, berarti ini kayu ini, ulin, pohon ulin ratusan tahun dari Bangka ini jadi kayak monumen kebebasan. Keren nggak? Iya. Wah, ini kekayaan Nusantara luar biasa. Oke guys, Saksi sejarah. saksi sejarah betul. Kita tempatkan di tempat yang pas banget. Oke guys. Kemarin saya tambahin dikit ya. Hah? Waktu cerita lihat ulin ini, pas saya diajak ke sini ke hutan, maksudnya kebun itu satu antara percaya sama tidak, antara suka sama marah. Jadi itu gabung. Kenapa sukanya? Saya bisa menemukan ya selama saya kan orang asli sana ya. Ya memang nggak kebayang dulu tuh ada begini. Satu, apa nama marahnya kok kenapa sampai dibakar-bakar? Terus dirusakin gitu loh. Nah, itu bercampur, tapi saya bersyukur maksudnya akhirnya kita bisa ngambil menyelamatkan ya yang apa walaupun serpihan ya kita nanti buat decking itu. Jadi itu senangnya. Ada ceritanya termasuk si pohon ini. Arsip lah ya. Arsip. Ya. Oh ya, kemarin kan kita cerita yang ulin kan asli Indonesia yang kita cerita kemarin. Terus saya baca kemarin di Google, ternyata yang jati itu aslinya Birma dia. Aslinya Birma, terus baru disebarin kemana? Itu aslinya. Oh, itu jadi di Google ya, maaf ya, di Google ya. Ini endemik ini ulinnya. Di Indonesia. Nah, kalau ulin Indonesia banget. Indonesia banget. Katanya kan disebutkan pohon Kalimantan kalau nggak salah ya. Tapi dia menyebar di Sulawesi, kayak di Pulau Bangka kan nggak nyangka. Terus ada juga di Sumatera. Tapi kekerasannya beda dia, tergantung tanahnya. Oh, jadi yang digadang-gadang sama ini jati. Memang jati itu banyak diproduksi oleh para pengrajin. Ya. Jadinya kayak yang kuno-kuno antik itu jati. Tapi sebenarnya kayu asli Indonesia menurut Google ya, Mbah Google mengatakan adalah dari ulin. Ya, ini ulin. Jatinya itu dari Birma. Ya. Kalau dilihat di catatan sejarahnya gede, zaman dulu pohon-pohon gede itu kan nggak ada kayu jati. Iya. Semua. Kayu hutan lah. Kayu jati itu bukan. Wow. Ya, itu cerita ulin. Ya, jadi ini benar tepat. Jadi gini, semua yang terjadi di sini tuh ya semuanya ngalir gitu aja, tidak ada yang direncanakan secara matang, tapi alam yang menggiring ke arah sana ya. Seperti ini tiba-tiba ulin menjadi salah satu pintu gerbang aviari. Aviari konsepnya hutan. Jadi udah ini benar-benar Indonesia banget ya gitu ya. Ya, last minute loh ini. Last minute betul. Masih panjang cerita di Hakim Safyari. Hai, assalamualaikum guys. Nih update terbaru dari The Hakims Aviary ini bareng Bapak Oki ya. Terus Aviary juga di subscribe. Lu nonton, makasih ya, nontonnya banyak ya. Tapi kita masih kalah dengan The Hakim Story, dengan The Hakim Channel, sama The Hakim Junior aja anak kecil kita susul-susulan. Oke, subscribe ya. By the way, ini kau kaget. Ini dari tadi kan udah lihat pengerjaannya seperti apa. Nah, konsepnya akan dijelasin oleh sang ahlinya nih. Mas Oki,
Ini batu-batu bobbing akhirnya Ya. alhamdulillah dipasang seperti ini. Ya, betul. Tapi sebelumnya ada di garis-garisin, garis hitam, garis putih, udah dijelasin sih sebelumnya ya. Udah. Oke, kita jelasin ulang lagi. Kan kita sempat tes isi air penuh. Ya. Itu menyesuaikan titik maksimal air itu sampai semana. Makanya akhirnya di Pilox ini warna-warna putih gini guys. Iya. Kalau putih sampai sana, Sampai sana. itu air maksimum nanti seperti itu. Oke, terus Akhirnya kita ngikutin ke overflow ke ini A. Nah overflow ini Pak Haji minta Ini? ini dipahat kurang lebih sekitar berapa senti gitu. oke. Jadi guys nanti di sini akan ada deck. Kemudian Yap. di bawahnya itu ada filtrasi, Yap. ada filter. Nah airnya itu maksimal segini. Ya. Jadi nanti air pas masuk ke dalam dia akan lebih 1 senti. Oke. Jadi ini Masuk ke ngalir situ. terus. Oke. Ya. Fungsinya untuk apa? Dia untuk menarik amoniak yang ada di permukaan air. A. Kotoran-kotoran ataupun minyak-minyak. Yang dari bawah kan kalau misalnya amoniaknya penuh dia kan pasti akan naik ke atas kayak berminyak-minyak Iya, gitu. iya, iya, iya. Skimmer Iya, iya. disebutnya. Dia akan narik masuk ke situ semua, di treatment jadi air yang bersih. Oke, itu urusan Pak Haji Asari lah kalau Ya. dunia perkolaman. Nah, urusan yang ininya nih scraping-scrapingnya. Karena ada sangkut pautannya, kita ngikutin level permukaan ini. Heeh. Jadi sumber utamanya adalah ini A. Oke. Kita bisa membentuk seperti ini. Oke. Jadi Oke. sentralnya kita semua ngikutin ini. Akhirnya kita ukur pakai water pass. Nah, ini ada hubungannya dengan garis hitam dan garis putih yang tadi gue tanyain nggak? Ada sama sekali. Oke. Oke. Jadi garis hitam ini artinya adalah Garis hitam ini adalah kita lihat sampai dia simbang. Nah, balon ini, ini berarti kan dia air akan segini. sejajar. Nanti si batu ini ada di bawah air dan batas maksimal pasir nanti adanya di sini A. Oh. Dia jalan sampai ke sini. Das. Becek di sini. Becek Ya, 12 cm. 12 Dapat? cm. Oke, 12 cm. Ya. Gak Jadi- usah khawatir A, karena setiap batu ini permukaannya nggak sama. Iya Ya, benar. jadi ini tuh kalau pada bertanya itu bentukan kolamnya itu kayak gimana? Kolamnya itu akan berkontur ya, Berkontur bertekstur ya, dan nggak bulat. berumpak-umpak dan Iya, betul banget. tidak beraturan bentuknya. Tapi pinggirannya, nah ini pinggirannya tetap bulat. Berubah. Jadi setelah ini kita buat, nanti kita isi pasir dulu A. Kayaknya saya Pasir perlu minggu isi ini akan pasir. datang juga. Pasir minggu ini. Setelah pasir masuk, karena apa? Agak paling sulit untuk membuat detail di pinggir antara perbatasan darat dan air. Kita sepakat ya, mau senatural mungkin. Jangan sampai kelihatan kayak Ya. kolam buatan gitu. Oke. Itu bisa kebentuk setelah udah ada pasir. Sebenarnya sih saya bisa, cuma karena nih ngerjain banyak orang takutnya Iya, iya. asal jadi kerja 2 kali gitu loh. Jadi di daerah sini tuh dari mulai mungkin agak kering terus jadi becek sampai ada air. Dan ini yang dikhawatirkan mengenai makasih ya perhatiannya ya, katanya hati-hati itu burungnya takut kejebur gak bisa nih. Nah, makanya kita dibikinin seperti ini. Jadi ada pijakan. Ada pijakan. Nyebur kemana ada pijakan, nyebur kemana ada pijakan gitu. Betul. Wow. Dan nanti di bagian tengah akan rata itu, tapi akan tetap pakai batu-batu juga yang Iya. gede-gede ntar ya mungkin ya. Nanti setelah kita uruk batu, kita bisa naruh batu lagi di atasnya. Wih. Gitu, untuk penahan. Ya. Penahan si batu itu supaya nggak ambles ke bawah. Jadi ada beberapa yang Enggak udah dihubungi sama tim kita mewakili beberapa provinsi. Jadi Yap. kalau lu yang udah dihubungin, makasih ya kerjasamanya ya. Jadi kita ada rencana untuk mengumpulkan beberapa pasir dari perwakilan beberapa provinsi, 34 provinsi. Jadi mudah-mudahan yang sudah terpilih kerjasamanya mudah-mudahan bisa mengakomodir, mencari tempat pasir yang pas. Mewakili. Ingat ya, lu itu mewakili provinsi lo. Jadi mewakili nih provinsi Jawa Barat itu pasir khasnya di mana, cari tahu, datang ke sana, mau di gunung, mau di pantai, mau di mana, asal jangan di tukang bangunan. Ambil 1 kilo lah satu ini. Pakai video juga. Nah, nanti kita akan bikin di sini semuanya adalah pasir provinsi, pasir Indonesia. Pasir Indonesia. Jadi itu nanti emang pasti karakternya beda, warnanya juga beda. Rencananya sih gue aduk. Oh, Rencananya gini, jadi kan ada satu pasir yang kita ambil itu kemarin dari Sukabumi, di mana ya, sama Mas Wendy itu nanti minggu ini datang. Oke. Itu yang umumnya. Nah, yang lainnya itu rencananya sih kita aduk. Ini ide Pak Haji Asari sebetulnya. Diaduk semuanya
sebar gitu, dan yang nyebarinnya ya bisa kita terus tamu kehormatan gitu, yang udah pada antri nih. Wakil Gubernur Sumatera Barat lagi nyari burung khas dari Sumatera Barat, mau dilepasin di sini. Kemudian juga Pak Ketua MPR Bapak Bambang Susatyo juga udah pengen banget ke sini. Tunggu Pak, sini ntar dia yang tabur. Pokoknya ini harus Indonesia banget, lu semua di sini. Nah ini kan sebelumnya Pak Haji dia udah ada ide untuk bikin list ya dari beton. Itu tujuannya memang Pak Haji untuk supaya pasien nggak bisa masuk langsung ke dalam sini. Iya. Ini hanya pengganjal ya, itu nggak pakai semen. Kamu ukur dari sini ke sini berapa? 13 again. Nah pasir itu tebal 13 cm. Pas banget tuh. Pas, tapi dia nggak akan lebih. Iya. Jadi si tanggul kotak ini pun tidak akan kelihatan. Nggak akan kelihatan. Oke. Karena juga akan terkamuflase dengan taburan pasir juga kali ya. Taburan pasir bener, karena nanti untuk mengcover dia supaya nggak kesini, itu masuknya di finishing lagi. Kita akan buat lagi di sini supaya pasir itu nggak tumpah ke sini. Oke, jadi bentukan ini tuh emang luar biasa sekali. Ntar kalau udah kasih pasir, udah kasih air, berarti ini bisa diinjak-injak? Bisa. Kenapa kita semen? Tujuannya supaya safety. Misalnya nanti Jalu lari di sini, nggak bakalan rubuh dia. Wow, aduh anak gue makin seneng deh. Dan ini dalamnya itu ya let's say segini, ini paling dalam kan? Iya. Di antara semua kolam ya? Berapa nih? Nah udah segitu. Udah. Ini mana airnya nih? Di sini. Mana sih? Itu. Di bawah tangan lu. Oh ini. Iya. Nah ikat. Pas. Nih. Jalu sini Jalu, sini ngebayangin setinggi apa? Segini Jalu. Cukup kan Jalu? Oke guys, seperti halnya cerita di Dakims Aviary ini nggak pernah ada habisnya. Dan berharap mudah-mudahan ini awal cerita bukan akhir cerita. Banyak orang ngomong katanya prosesnya seru nih, jangan sampai udah jadi terus gitu aja. Enggak ya, justru ini akan jadi sumber ilmu, ini awal persiapannya. Oke, kita lagi bangun perpustakaan hidup untuk kita semuanya, perkembangan alam, hutan, miniatur hutan, pohon-pohonannya, binatangnya, dan sebagainya. Masuk kita, thank you. Siap. Seperti biasa, kalau udah diskusi ini gue ngebul. Oke, bye-bye. Guys, kadaka yang itu udah diganti posisinya. Kalau yang kemarin terlalu kecil diganti. Nah sekarang selain kadaka kita juga di bawahnya dipakein ini anggrek ekor tupai. Posisinya kamu taruh sini dulu paling pinggir. Ikatnya salah satu ya. Udah diikat belum talinya? Belum. Ikat dulu baru diputar. Dia kan grepes tuh, tapi mutasi. Iya. Ini juga ya? Ini juga mutasi. Oh iya bener. Jadi cuma ada dua. Yang datangan pertama yang ini, datangan yang kedua yang ini. Makanya dijadiin satu. Iya. Oke deh, see you next episode ya. Thank you. Jangan lupa subscribe. Beneran gue cerewet nih, nggak apa-apa. Subscribe, oke? Assalamualaikum.